Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elisa. Dengan NIM akhir 273, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia pada tahun 1900 sampai dengan tahun 1945. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1528 saat peristiwa Sumpah Pemuda terjadi. Dalam ikrar tersebut, para pemuda menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia pada saat itu berasal dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu sendiri sudah digunakan oleh masyarakat sejak tahun 1900-an. Pada saat itu juga sudah digunakan ejaan Van Oeven. Nah, bahasa Melayu juga digunakan untuk komunikasi antar suku karena mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Nah, pada tahun 1908, pemerintah Belanda mendirikan Taman Bacaan Rakyat yang kemudian berubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Nah, lembaga ini menerbitkan banyak buku berbahasa Melayu sehingga membantu perkembangan bahasa tersebut. Peristiwa penting juga terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda, ketika para pemuda Indonesia menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setelah itu bahasa Indonesia terus berkembang. Tahun 1933 terbitlah majalah Pujangga Baru yang membantu perkembangan bahasa dan sastra. Tahun 1936 disusunlah Tata Bahasa Baru. Nah, untuk mengembangkan bahasa Indonesia, pemerintah mengadakan Kongres Bahasa Indonesia. Nah, apa itu kongres? Kongres itu adalah sebuah pertemuan besar yang di dalamnya dihadiri oleh para ahli bahasa, ahli sastra, dan juga tokoh-tokoh pendidikan dan juga tokoh pemerintah. Di dalamnya membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia untuk kedepannya. Nah, kongres yang pertama dilakukan pada tahun 1938 di kota Solo. Kongres tersebut menegaskan pentingnya pembinaan bahasa. Lalu kongres yang kedua dilakukan pada tahun 1954 di kota Medan. Dan pada tahun 1972, pada masa Presiden Soeharto ditetapkanlah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kongres-kongres berikutnya terus memperkuat kedudukan dan juga fungsi bahasa Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, pemerintahan, maupun di tingkat internasional. Hingga kongres yang terakhir, yaitu kongres yang ke-10, dilakukan pada tahun 2013. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, penggunaan bahasa Belanda dilarang sehingga bahasa Indonesia semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Jadi bahasa Indonesia bukan hanya sekedar bahasa persatuan, tetapi juga bahasa yang terus dikembangkan agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itu tadi materi yang bisa saya sampaikan, yaitu perkembangan bahasa Indonesia dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1945. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa diterima baik oleh teman-teman semua. Dan jika ada salah kata, saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're